Halo guys, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob di sini. Nah teman-teman, kali ini sambil saya perjalanan pulang ya. Jadi daripada sendirian, ya saya mau berbagi sharing mengenai Tokopedia ya. Halo guys, oke, thanks banget ya karena sudah mendukung channel kami ini. Nah, semoga info yang kami berikan bermanfaat ya bagi kalian semua. Dan kami mohon maaf bila ada yang kurang sempurna. Dukung terus channel kami dengan cara subscribe ya, dan klik tombol loncengnya supaya kamu mendapat informasi terbaru dari kami. Nah, Gratis teman-teman, kok. mungkin banyak dari teman-teman yang itu akhir-akhir ini kita lihat ya, terutama di grup-grup sosial media seperti grup Facebook keluarga Tokopedia dan sebagainya, yang mengeluh ya, mengeluh bahwa kok omsetnya beberapa waktu terakhir ini turun ya. Benar nggak? Nah, termasuk teman-teman nggak nih ya? Nah, memang teman-teman ya, banyak sekali keluhan bahwa Tokopedia dirasa sepi ya. Kemudian Tokopedia sekarang kok nggak asik seperti dulu, bisa kenceng seperti itu ya. Nah, memang ada beberapa faktor ya teman-teman yang perlu kita pahami juga. Jadi buat teman-teman yang baru itu nggak perlu terus berkecil hati ya, kemudian jadi males jualan, nggak semangat lagi gitu ya. Nah, jangan ya, karena memang ada beberapa faktor saat kita memutuskan untuk berjualan ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan, memang iklim ekonomi saat ini beda dengan kemarin-kemarin ya, dimana memang resesi global itu mulai terasa ya, dan dunia pun merasakan, jadi nggak sendiri teman-teman ya. Nah, buat para pedagang terutama yang berbisnis di online itu jelas ya, hal ini juga berpengaruh ya, mau tidak mau juga berpengaruh teman-teman ya. Tapi memang bukan berarti ini lantas membuat kita nggak mau berusaha lebih ya, buat kita down gitu, jangan ya. Karena ya kalau mau jadi entrepreneur yang sukses ya teman-teman harus fight, berjuang, kreatif, inovatif ya. Nah, selain resesi juga memang kita tahu bersama ya, inflasi baru mulai terasa sekarang ya, akibat kenaikan harga BBM ya. Nah, dan juga faktor-faktor yang lain, kompetisi misalnya seperti mulai munculnya marketplace lain ya, si orange, si hitam ya, si merah, apa yang juga memang mereka melakukan promo gitu ya. Jadi keputusan ada di konsumen sekarang punya pilihan yang banyak untuk memilih mereka mau belanja di mana ya, dan tentunya konsumen akan memilih sesuai yang dia inginkan ya, sesuai yang memuaskan dirinya, itu yang akan dipilih ya. Nah, terus gimana nih dengan kita yang Tokopedia gitu ya? Nah, teman-teman, memang ada beberapa cara supaya kita bisa bertahan di tengah kompetisi yang sangat kompetitif sekarang ya. Memang ada beberapa cara. Pertama, memang banyak dilakukan oleh para seller saat ini, membuka cabang di semua marketplace ya. Ya, jadi satu pedagang itu bisa punya di Shopee, Bukalapak, di TikTok, di mana-mana ya, tergantung teman-teman aja maunya yang di mana gitu ya. Nah, itu bisa dengan membuka jaring yang lebih lebar ya. Nah, yang kedua, kalau kita tenaga SDM-nya sudah tidak mumpuni ya, sudah capek istilahnya seperti itu untuk memikirkan buka cabang banyak, teman-teman bisa kok fokus saja di satu marketplace. Misalnya dalam hal ini kita bahas Tokopedia gitu ya. Buat kita semua yang di Tokopedia, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu memang perhatikan produk saudara harus perhatikan produk dari segi kualitas, kemudian price atau harganya, pricingnya ya, kemudian juga teman-teman harus perhatikan pelayanannya ya. 3 hal itu harus diperhatikan untuk produk kita. Nah, yang kedua, teman-teman bisa gunakan fitur iklan ya, itu memang disarankan supaya teman-teman bisa produknya itu muncul gitu ya, karena saingan kita kan ribuan gitu ya. Nah, bisa muncul itu dengan fitur ads ya, itu bisa teman-teman lakukan, budgetnya bisa diatur sendiri ya.
bahkan bisa sih tanpa budget juga masih bisa kok, ada caranya ya. Nanti kapan kita bahas di video yang lain ya. Nah kemudian fitur Edge ini itu teman-teman nanti bisa pilih ya, mau pilih pakai manual atau pakai otomatis ya, itu silahkan teman-teman, suka-sukanya teman-teman mau pakai yang mana, nyamannya yang mana ya. Memang kalau pakai fitur otomatis lebih boros ya teman-teman, kalau fitur manual teman-teman bisa atur ya. Nah kemudian yang ketiga ini yang menarik dan pengen saya bahas saat ini, menggunakan fitur plus ya. Ini fitur yang disediakan oleh Tokopedia ya. Jadi Tokopedia punya inovasi untuk menggempur yang lain ya, untuk mencoba tetap memenangkan pasar itu dengan adanya fitur plus ya. Mungkin teman-teman bingung ya, kok tokonya muncul tulisan undangan seperti ini ya. Toko Anda berhak untuk mengikuti melayani pembeli plus gitu ya. Nah apa itu? Banyak yang masih bingung ya, masih tanya biayanya berapa, jangan-jangan kena biaya lagi gitu ya. Nah oke, kita akan pada video kali ini saya akan bahas sedikit mengenai fitur plus ini ya. Nah teman-teman, fitur plus ini itu adalah fitur promo terbaru dari Tokopedia yang memang dia itu istilahnya senjatanya Tokopedia sekarang gitu ya, untuk memenangkan pasar, untuk menarik hati konsumen. Nah itu intinya, karena tanpa konsumen ya mau sebanyak apapun seller ya, kalau nggak laku semua nanti kalau konsumennya nggak melirik gitu ya. Makanya Tokopedia keluarkan fitur plus ini teman-teman. Nah apa sih fitur plus itu, apa sih keunggulannya gitu ya. Nah sebetulnya fitur plus ini teman-teman, itu keunggulannya ada di service. Memang orang beli seperti kita tahu ya, mungkin teman-teman sebagai seller juga dichat oleh konsumen, bisa kirim sekarang nggak, bisa kirim cepat nggak, kok bungkusnya lama, kok diprosesnya lama gitu. Terus pembelinya ilfil, batalin order misalnya seperti itu ya. Nah inilah teman-teman wajah konsumen kita. Konsumen kita itu meskipun beli online, tapi dia itu ingin rasa offline. Ya langsung dapat produknya dengan secepat mungkin dan sekilat mungkin ya. Pedagangnya entah mau ngelakbaninya bisa kayak robot cepet atau enggak peduli. Yang penting konsumen itu mintanya cepet. Nah, itulah wajah konsumen kita. Kadang kalau kita jadi konsumen mungkin juga pengennya gitu ya. Ya jadi online rasa offline gitu ya. Nah itulah yang ditangkap oleh tim promo Tokopedia. Jadi dengan fitur plus ini, pembeli-pembeli yang tipe begini, yang segmennya begini dan cukup banyak sekali, itu akan difasilitasi ya. Mereka akan diminta untuk membeli paket plus namanya ya. Nah dengan paket plus ini mereka akan mendapatkan layanan plus juga gitu ya, yaitu apa? Seller-seller yang bisa mengemas dengan cepat, seller-seller yang mau mengemas dengan cepat, mau memproses pesanan dengan cepat, barangnya ready ya. Yang repot memang dropshipper sih. Nah itulah yang akan melayani mereka gitu istilahnya ya. Jadi diberikan pilihan ya, paketnya itu jadi konsumen disuruh beli sekitar 150.000 lah kelihatannya ya. Nah saya belum beli sih ya. Nah itu disuruh beli itu, tapi itu konsumen ya. Untuk seller sampai hari ini tanggal berapa ini, 29 September masih gratis kok untuk seller ya. Nah kalau untuk konsumen itu yang mau memanfaatkan fitur plus ini, dia harus beli ya paket ini. Nah kalau konsumen sudah beli paket plus ini, otomatis dia akan mendapatkan beberapa keuntungan yang cukup banyak memang ya. Jadi seperti gratis ongkir yang lebih tidak terbatas ya. Kemudian batasannya biasanya minimal 50.000 kan. Nah untuk dapat gratis atau dapat diskon, nah ini cuma 25.000. Dan memang banyak keuntungan-keuntungan yang diberikan juga kepada konsumen ya, supaya tertarik untuk tetap belanja di Tokopedia ya. Nah nanti konsumen ini akan mendapatkan produk lebih cepat ya. Jadi 18 jam pesanan itu harus sudah diproses untuk seller yang ditunjuk ya, seller yang sudah mendapatkan logo plus ya. Nah
itu teman-teman. Jadi memang ini fitur plus ini untuk menarik segmen yang maunya cepet tadi itu ya. Nah terus sebagai seller gimana? Sebagai seller ya, kalau teman-teman mau mengikuti itu, karena boleh juga untuk mengundurkan diri, jadi tidak ada penaltinya, tinggal teman-teman ajuin aja pengunduran diri, nanti teman-teman bisa baca. Nah kemudian buat teman-teman yang mau mengikuti dan merasa sanggup untuk melayani, nah itu pastikan produk Anda tersedia, stoknya aman ya. Kemudian Anda bisa memproses pesanan dalam waktu 18 jam ya, jadi nggak ada lagi memproses 2 hari 3 hari baru diproses, enggak, 18 jam harus sudah diproses ya, harus diantar ke kurirnya ya. Jadi kalau kurirnya pick up-nya lama ya, teman-teman harus antar karena dibatasi oleh jam ya. Kemudian apa namanya itu, nanti di toko teman-teman akan muncul badge plus ya, jadi pembelinya nanti bisa apa namanya memilih toko teman-teman ya, karena sudah ada badge plusnya, mereka akan mengira teman-teman bisa mengirim kiriman itu dengan cepat ya, itu teman-teman ya. Nah memang keuntungan bagi seller adalah satu, seller akan mendapatkan privilege istilahnya seperti itu untuk menangkap peluang konsumen plus ya, itu pasti ya. Kemudian yang kedua, selain itu seller itu juga masih mendapat peluang yang lebih untuk menangkap konsumen umum ya, karena kan tetap muncul plusnya itu. Kita punya image kalau toko kita itu berarti cepat, nah mengirimnya cepat, memprosesnya cepat. Nah konsumen yang nggak beli paket plus pun itu akan lebih memilih toko kita gitu ya, karena kan ya lebih cepat, udah tokonya plus reputasi lah, seperti itu yang kita dapatkan ya. Nah itu teman-teman, jadi silahkan dimanfaatkan aja. Dan memang setelah mengikuti fitur plus ini lumayan ya, jadi tengah penurunan omset online itu rupanya masih bisa agak stabil ya, jadi masih bisa tidak merosot banget seperti itu ya. Ya dalam bisnis naik turun itu wajar ya, tapi yang penting jangan menyerah dan tetap atur strategi ya. Itu aja teman-teman mungkin mengenai fitur plus. Kalau teman-teman tertarik silahkan diikuti ya, dan tetap semangat aja ya. Itu aja, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya, dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Itu sedikit informasi sharing dari saya mengenai Tokopedia ya, dan sampai ketemu lagi dan sukses selalu buat teman-teman. Dadah. Saya lanjut dulu ya.